psikis. Namun muncul satu pertanyaan besar, mengapa hanya karena makanan seorang anak bisa sebengis itu? Polisi menemukan fakta yang lebih gelap di balik insiden ini. Sehari sebelumnya, Minggu 1 Maret 2026, A diduga mengalami penganiayaan dari ayahnya sendiri. Rasa sakit fisik dan batin itu tidak ia keluarkan kepada sang ayah, melainkan ia simpan menjadi dendam yang membara. Rasa sakit hati itu mengendap menunggu waktu untuk meledak. Psikolog sering menyebut ini sebagai displacement aggression, ketika seseorang yang menjadi korban kekerasan melampiaskan kemarahannya pada target lain yang dianggap lebih lemah atau lebih dekat. Dalam hal ini, sang ibu menjadi sasaran pelampiasan dari luka yang diciptakan oleh sang ayah. Polisi kini tidak hanya memeriksa fisik pelaku, tetapi juga mendalami kondisi psikologis A. Apakah ada trauma masa kecil, ataukah pola kekerasan di rumah ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi A? Kanit Resmob Satreskrim Polres Tanah Toraja, Aibda Merson Marilalan, bergerak cepat. A ditangkap tanpa perlawanan berarti tak lama setelah kejadian. Polisi menyita dua barang bukti utama, satu bilah parang 45 cm yang masih berbekas tragedi dan sebuah telepon genggam milik pelaku. Saat ini, A harus mendekam di sel Mapolres Tanah Toraja. Ia terancam jeratan hukum serius tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan berat. Namun bagi keluarga ini, hukum mungkin hanya satu bagian dari penyelesaian. Luka batin dan hancurnya hubungan ibu dan anak ini akan membekas selamanya. Tragedi di Tanah Toraja ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua, bahwa kekerasan di dalam rumah tangga adalah lingkaran setan. Kekerasan yang diterima seorang anak jika tidak disembuhkan bisa melahirkan kekerasan baru yang lebih mengerikan. Penyelesaian konflik dengan kepala dingin dan komunikasi adalah kunci agar meja makan di rumah kita tetap menjadi bahan berbagi kasih, bukan tempat tumpahnya darah. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Apakah hukum penjara cukup untuk A, atau ia lebih membutuhkan rehabilitasi psikis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok dan Instagram gua. Sampai jumpa di narasi kriminal selanjutnya. Tetap waspada, tetap hargai keluarga.